Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Susuk Surasmi. Cerita ini ditulis oleh Mistinim. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya. Juga jangan lupa join grup WhatsApp Kang Slamet dan follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Susuk Surasmi. Itu nggak mungkin ibu. Itu sosok lain. Ia kembali menyadari bahwa saat ini dirinya berada di gunung, di mana tabir pembatas antara dunia gaib semakin tipis. Bisa saja itu hanya makhluk yang menjelma. Meski begitu, ia pun menjadi sangat merindukan ibunya lagi. Dari tadi ia hanya larut dalam lamunannya, sambil terus memukul pasak yang hampir terpendam di dalam tanah. Lagi-lagi desir angin terdengar kencang. Entah dari mana arah hembusannya. Arya ingat ibu kan? Kesadaran Arya semakin buyar. Ia benar-benar diganggu malam itu. Sialnya sosok yang mengganggunya seakan tahu apa yang sedang ia cari. Dari kejauhan Sukma menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Arya. Gawat, perasaanku semakin tidak enak. Gadis itu berlari kecil berpindah lagi dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia menyadari sosok yang mengganggu Arya sosok kuntilanak yang ia habisi malam itu. Dalam benaknya Sukma bertanya-tanya, bagaimana bisa kuntilanak itu datang lagi padahal sudah ia habisi. Meski begitu ia tidak boleh lengah. Mungkin saja itu sosok lain yang dikirimkan oleh dalang di balik permainan itu. Sepasang mata gadis itu menatap tajam ke arah Arya. Tapi anehnya, ia hanya bergeming di antara sosok itu seakan tidak bisa melihatnya. Apa yang sebenarnya sosok itu inginkan? Dan apa kemampuannya dimiliki tuannya? Tanpa berlama-lama, Sukma mencari pohon yang cukup jauh dan cukup besar untuk menutupi dirinya. Ia mulai bertapa sambil merasakan anginnya semakin kencang menusuk kulitnya. Gadis itu terus fokus menangkap energi yang ada di sekitarnya. Tujuannya tak lain untuk menjaga Arya. 1 hari 1 malam jerat jiwa. Angin bertiup begitu kencangnya. Di sela-sela desir angin itu terdengar bisikannya cukup jelas pada Sukma. Entah dari mana asalnya. Jantungnya semakin berdegup kencang. Ia tidak mengerti apa maksud dari bisikan itu. Apa yang akan terjadi dengan 1 hari 1 malam? Dan lagi jerat jiwa. Benar-benar bahaya. Ia bahkan tidak tahu apa rencana makhluk itu sekarang. Apa niatmu? Bukankah aku sudah menghabisi kamu malam itu? Sukma mencoba berkomunikasi dengan sosok itu, namun angin masih berhembus kencang, semakin kencang. Kau pikir kejadian malam itu nyata? Jantung Sukma seakan terhenti sekian detik. Jelas-jelas ia menghabisi sosok itu tepat di depan matanya. Kau tidak tahu Tuhan kami ya? Kau bisa mati kalau mengikuti anak pilihan Tuhan kami. Siapa maksudmu anak pilihan? Anak itu, lelaki itu. Dia sudah seharusnya dipersembahkan sejak dulu. Kau pikir semudah itu? Tentu mudah. Bukankah saja bisa masuk dalam jerat jiwa? Mata Sukma langsung terbelalak. Ia ingat dengan ucapan Hyang Agung Kidarsama tentang jerat jiwa. Jika benar kemampuan seperti itu, tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Arya. Jika dia berhasil menjerat jiwanya. Keadaannya menjadi genting. Sepertinya sosok yang berhadapan dengan Arya kali ini bukanlah sosok biasa. Gadis itu pikir aku belum melakukan jerat jiwa ya. Padahal sejak aku kirimkan sosok itu pada mereka,
Jiwa mereka sudah kujerat. Delusi menjerat diri. Sosok itu semakin mudah mengikat Arya untuk masuk dalam permainannya yang tanpa disadari olehnya maupun Sukma. Sejak ia menginjakkan kaki ke sana, satu persatu kawat berduri mulai mengikat mereka. Bukan sebuah kutukan, melainkan sebuah harga yang harus dibayar di masa silam. Mengingat perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Rati Kusumadewi selaku ibu Arya. Anak itu tidak akan mungkin lahir jika tanpa kuasaku. Sudah seharusnya dan ini sudah waktunya. Satu hari satu malam langkahnya sudah terhitung sejak pagi menuju pagi kembali. Di saat itu juga jerat kawat berduri mulai sempurna memanipulasi segala perilaku Arya. Dengan begitu akan semakin mudah bagi Surasmi untuk mengambil kembali apa yang seharusnya ia dapatkan dari Rati. Yang sebenarnya terjadi adalah ibumu tidak benar-benar menyayangimu. Dia hanya mengulur waktu agar kau tumbuh lebih kuat. Itu akan menguntungkan bagiku. Sosok itu berdiri dengan gagahnya memandang seseorang yang sedang terbaring di dalam tenda bersama siluet tebalnya. Tidak ada waktu lagi untuk Arya melarikan diri. Bagaimana takdir yang ia temui? Dirinya sudah terjerat oleh siasat Surasmi. Sementara itu tanpa disadari sedari tadi Sukma memperhatikan gerak-gerik serta ucapan sosok itu. Ia tidak bisa berbohong jika sosok itu memang mengerikan. Badan penuh bulu hitam namun sebagian tertutup dengan kain putih yang menyelimuti. Dengan paras wajahnya yang cantik namun sejatinya sosok itu adalah lelaki. Sungguh mengejutkan. Sukma hanya bisa memperhatikan dari jauh. Ia tidak ingin gegabah kali ini, terlebih setelah mengingat tentang kemampuannya untuk menjerah jiwa. Bisa jadi bahaya jika ia mulai menampakkan dirinya saat itu juga. Tiba-tiba sekumpulan kabut tebal menyelimuti mereka seakan membentuk tembok penghalang bagi penglihatannya. Sementara itu, angin semakin bertiup kencang tak tentu arah. Kadang datang dari kanan dan datang dari kiri. Hilang. Matanya sontak terbelalak saat Sukma tidak lagi mendapati sosok itu ada di hadapannya. Kini hanya terdengar desir angin beserta tawa melengkingnya yang sayup-sayup terdengar. Sukma hanya menoleh ke kanan dan kirinya sambil memasang kuda-kuda untuk berjaga. Barangkali sosok itu akan datang dari arah mana saja. Gadis bodoh, kau hanya akan dimanfaatkan olehnya. Kasihan anak ini, kamu akan mati. Sukma sontak kebingungan dan hanya bisa menoleh ke kanan dan kiri sambil terus memegangi kedua tangannya. Sedangkan anginnya masih bertiup kencang menerpa tubuhnya yang mulai menggigil kedinginan. Sial, ia tidak suka dengan keadaan itu. Sosok itu berhasil mempermainkannya seolah menjadikannya semut kecil dalam kandang eksperimennya. Sukma tampak begitu kebingungan. Ia sama sekali tidak mendapati sosok itu ada di sekitarnya. Yang hadir hanyalah suara bisikan yang terkadang tidak jelas suaranya. Tapi Sukma tidak bodoh. Ia tidak ingin masuk dalam jerat jiwa Surasmi. Yang Agung Kidarsama. Sukma mengarahkan kedua tangannya ke atas dengan telapak tangannya yang terbuka. Ia tahu harus berbuat apa dengan anugerah yang ia miliki atas persetujuan alam serta hendak Sang Pencipta. Sukma mulai memfokuskan dirinya keluar dari alam nyatanya. Malam semakin larut tapi tidak membawa kantuk sedikit pun bagi Panji. Ia masih duduk termenung sembari memandang jam usang yang menempel di dinding rumahnya. Mikir apa toh, nak? Tanya Kisangki yang tiba-tiba datang menghampirinya. Sontak ia tersadar dari lamunannya. Enggak, Kek. Kepikiran sesuatu aja. Sambil menyeruput kopi hitam yang sedari tadi sudah terhidang di atas meja, Kisangki menatapnya dengan heran. Gak biasanya kamu minum kopi. Ingin begadang? Iya.
Panji baru sadar bahwa ia jarang sekali minum kopi, terpaksa pun saat sedang mengerjakan sesuatu hingga larut malam. Arya kek. Ia tidak bisa membohongi dirinya. Memang keadaan Arya akhir-akhir ini membuatnya penuh pikiran. Apalagi Arya pergi tidak membawa handphone. Jelas semakin sulit bagi Panji untuk memastikan keadaannya. Kisanggi hanya menggelengkan kepala berkali-kali seraya mengelus pundak Panji. Jangan terlalu dikhawatirkan. Berdoa saja pada Sang Pencipta agar Arya selamat sampai berkumpul dengan kita lagi. Ucap Kisangki yang sedang menenangkan Panji sambil mendudukkan diri di kursi kayu yang tidak lagi kokoh. Panji hanya mengangguk mengiyakan ucapan Kisangki. Meskipun pikirannya benar-benar tak karuan, ia tidak henti mengkhawatirkan keadaan Arya. Tak jarang pula akhir-akhir ini membuat Panji hanya melamun memikirkannya. Di tengah kesunyian malam itu, keduanya hanya larut dalam obrolan hangat sambil menyeruput kopi dan juga membakar rokok tembakau untuk menemani keduanya. Kakek tidak tidur saja? Nanti sajalah menunggu kamu. Kisangki menghembuskan asap putih dari mulutnya. Tiba-tiba di tengah perbincangan mereka terdengar ketukan pintu dari arah depan. Keduanya hanya saling menatap seakan sedang memikirkan hal yang sama. Siapa yang ingin bertamu selarut ini? Padahal jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah seharusnya ini jadi jam tidur untuk beberapa orang. Tapi apa mungkin Arya? Panji segera beranjak dari duduknya, kemudian bergegas membuka pintu untuk mengetahui siapa yang berkunjung saat itu. Pintu kayu itu terbuka. Dari balik pintu itu Panji menyaksikan seorang gadis berambut panjang dengan gelang emas di lengan kanannya sedang berdiri membelakanginya. Ia sontak terkejut. Ia mengenal gadis itu. Sukma. Panji terkejut. Tentunya ia merasa senang dengan kedatangan Sukma. Meski ia bertanya-tanya bagaimana gadis itu sampai di rumahnya dan seorang diri. Di mana Arya? Gadis itu sontak membalikkan tubuhnya memperlihatkan senyumnya yang menawan. Panji, ini gawat. Panji masih mematung. Ia tampak kebingungan sekarang. Apa yang gawat? Namun mengingat hari itu sudah larut, apalagi udara malam begitu dingin, Panji segera mengajak gadis itu untuk duduk di dalam rumah bersama Kisangki. Tak heran Kisangki pun terkejut menyaksikan seseorang yang dibawa oleh Panji. Tapi tampaknya Kisangki sudah paham dengan ilmu yang dimilikinya. Ia terkejut bukan soal bagaimana Sukma sampai di sana, tapi sudah pasti ada yang gawat sampai Sukma datang selarut itu pada mereka. Nih, minum dulu. Panji segera memberikan secangkir teh hangat pada Sukma. Gadis itu menerimanya dengan ramah. Sukma datang kemari karena ada maksud tertentu, kek. Kisangki dan Panji duduk bersebelahan. Wajah keduanya tampak serius menyimak apa yang Sukma ucapkan. Arya, dia dalam bahaya. Dia tidak sadar bahwa jiwanya sudah dijerat oleh sosok lain di sana. Sukma berusaha mengingat bagaimana rupa sosok yang ia temui. Dia berbadan besar. Tubuhnya penuh bulu hitam tapi tertutup oleh kain putih yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Lalu wajahnya berparas cantik seperti wanita. Suasana menjadi tegang setelah Sukma menjelaskan. Kisangki hanya mengangguk berkali-kali. Sementara Panji hanya terdiam karena ia curiga sosok yang dilihat Sukma adalah sosok yang datang di mimpinya. Siapa nama sosok itu? Sukma hanya menggelengkan kepalanya. Ia sungguh tidak tahu siapa nama sosok itu, sebab ia baru saja bertemu dengannya malam itu juga. Sedangkan dari malam-malam sebelumnya ia hanya bertemu dengan kuntilanak yang bergelantungan seperti kera. Tadi katamu jiwa Arya sudah dijerat, betul? Kisangki menghisap rokok tembakau yang terhimpit di jarinya. Sukma mengangguk yakin. Iya, kek. Aku dengar sendiri dari sosok lain yang dia utus. Sukma rasa yang berbisik pada Sukma hanyalah sosok yang diutus.
Apa yang sosok itu katakan? 1 hari 1 malam, jerat jiwa. Itu kata sosoknya. Kisanggi seketika membungkukkan badannya. Ia mulai mematikan rokok tembakau yang belum habis terbakar. Ini bukan masalah kecil. Jika dihitung dari malam ini, maka besok adalah genap 1 hari 1 malam itu. Lalu kek, apa yang akan terjadi? Jika genap 1 hari 1 malam, maka jerat jiwa itu sudah sepenuhnya ada dalam diri Arya. Maksudnya sosok itu sudah menjerat jiwa Arya dalam belenggunya. Jika itu terjadi, dia akan masuk dalam delusi sosok itu. Dan ketika itu terjadi, sudah tidak ada waktu lagi untuk kita menyelamatkan Arya. Keduanya terdiam, bahkan Sukma cukup terkejut setelah mengetahui maksud dari jerat jiwa itu. Kek, apa benar sosok yang melakukan itu Surasmi? Benar, Panji. Sosok yang selalu datang dalam mimpimu itu. Dan kini dia sudah menemukan targetnya setelah sekian lama. Kisangki kembali membakar rokok tembakaunya. Pikirannya kacau, perasaannya mulai tidak enak. Dari tadi yang ada di pikirannya hanyalah cara menyelamatkan Arya. Tidak akan semudah itu untuk menyelamatkannya, terlebih jika Arya sudah masuk dalam jerat jiwanya. Sudah pasti, segala apapun yang mereka lakukan untuk Arya akan sia-sia. Sukma, hanya kamu yang bisa mempercepat langkah kita kali ini. Gadis itu seakan mengerti maksud dari Kisangki. Saat ini hanya ialah yang punya kemampuan untuk membantu mereka berpindah tempat saat itu juga. Gadis itu mengangguk berkali-kali mengiyakan ucapan Kisangki. Sukma paham, Kek. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak mungkin membawa Arya turun dari gunung itu sekarang juga. Percuma. Semenjak kaki kalian menginjak tempat itu, secara langsung jiwanya terjerat. Kalau kita bawa dia pulang, sudah pasti akan mati di jalan. Jadi Arya harus tetap pergi ke tempat yang dia cari, Kek? Tanya Panji seketika dia teringat tentang tempat yang menjadi sarang untuk Surasmi menjerat sebagai mangsanya. Benar, Desa Sirojadi. Sudah pasti sosok itu akan membawa Arya sampai ke sana. Entah karena keinginannya sendiri atau karena keinginan sosok itu. Kek, kita harus mengikuti Arya ke Desa Sirojadi. Panji kemudian beranjak dari duduknya. Sukma seketika terdongak menatap Panji. Bagaimana lelaki itu tahu kemana Arya akan pergi? Pergilah ke gunung itu sekarang bersama Sukma. Biar kakek dan Pak De yang pergi ke desa itu pagi nanti. Keduanya segera mengerti maksud dari Kisangki. Tanpa berlama-lama, Panji bergegas menyiapkan apa yang ia bawa. Tak lupa juga ia membawa gelang tasbih untuk berjaga-jaga. Akhir-akhir ini dirinya memang gemar berlatih ilmu baru dari Kisangki. Ia harap itu bisa digunakan nanti. Keduanya melangkah dengan mantap. Tak lupa juga senantiasa memohon pada Sang Pencipta. Meski takdir sudah berkata. Namun apa salahnya mereka mencoba? Nyawa bukanlah hal yang tidak ternilai di mata mereka. Tak peduli hambatan apa yang akan datang nanti. Langkah mereka sudah tiba di tempat yang semestinya. Tanpa raga Sukma atas izin Sang Pencipta beserta ilmu yang dimiliki oleh Sukma. Mungkin kalian tidak akan menyangka dengan kemampuan gadis itu. Jelas, sekarang ini hal gaib tidak selalu terbukti secara gamblang. Namun percaya atau tidak, beberapa orang masih dikaruniai kemampuan sakti yang tujuannya untuk menolong sesama. Di sana angin masih berhembus kencang, sama ketika terakhir kali Sukma menghilang dari tempat itu. Gelap.
Celetuk Panji saat ketika menyadari gunung itu sungguh gelap, bahkan cahaya rembulan saja tidak bisa menembus dedaunan rimbun dari pohon yang rapat dan menjulang tinggi. Sebenarnya ia masih belum menyadari di mana letak tenda Arya. Di sekelilingnya hanya terlihat semak belukar. Sementara itu, Sukma mulai berjalan beberapa langkah di depannya, kemudian diikuti oleh Panji. Gadis itu tampak sangat hati-hati dengan langkahnya, seakan ia sudah tahu bahaya yang akan menimpanya. Jangan berisik, mereka pasti menyadari kedatangan kita. Panji cukup paham dengannya. Ia selalu waspada memperhatikan setiap langkah mereka, tidak ingin sesuatu hal buruk menimpanya. Sebelum ia bertemu langsung dengan sosok Surasmi, setiap langkah beradu dengan waktu. Sementara dalam hatinya selalu terucap amalan pada Sang Pencipta seraya memohon perlindungan kepadanya. Dari tadi pikiran Panji berkecamuk, tidak berhenti-henti memikirkan tentang Arya. Jika benar jiwanya telah terjerat, sudah pasti sulit untuk mereka melepaskannya. Terlebih Panji belum tahu betul sosok apa yang menunggu mereka dan sekuat apa dia, hingga sosok itu mampu menghabisi Arya dalam mimpinya. Tidak, hal itu tidak akan terjadi. Panji berjanji pada dirinya sendiri, sekali saja Arya terluka, maka tidak segan-segan ia menghabisi mangsanya. Siapapun yang melukai Arya sudah pasti menjadi urusannya. Ini saat yang tepat bagi Panji balas budi setelah sekian lama lelaki itu membantunya, bahkan dalam hal kecil sekalipun. Sial. Sukma menginjak ranting kering di hadapannya hingga menimbulkan suara yang amat keras. Bahkan suara itu mungkin mampu membangunkan seluruh penghuni di sana, sebab tempat itu begitu sunyi. Sukma panik. Gadis itu langsung menarik tangan Panji lalu berjalan menuruni medan yang lebih rendah dari jalur yang mereka lewati. Entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang mengikuti meski tidak terlihat dengan jelas. Tapi ia takut sosok kuntilanak itu kembali menampakkan diri. Panji yang masih kebingungan itu dipaksa mengikuti kemana gadis itu pergi. Kenapa Sukma? Tanyanya. Ia sama sekali belum merasakan ada hal buruk yang mengikuti mereka. Atau memang ia tidak bisa merasakannya? Mereka masih berjalan turun, semakin turun hingga jalur di atasnya hampir tak terlihat dengan jelas. Entah apa tujuannya, sedari tadi Panji hanya mengikuti langkah Sukma. Ada yang mengikuti kita. Sepasang mata selalu melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada hal yang berbahaya di antara mereka. Memang apa yang kamu rasakan? Sungguh Panji tidak merasakan apapun sedang mengikuti mereka. Aneh rasanya jika hanya Sukma yang dapat merasakan hal itu. Gadis itu segera mengatur nafasnya. Sejak aku menuruni Gunung Rinai, ada dua sosok yang aku lihat. Satu sosok jahat dan satu lagi entah aku tidak mengerti. Ia kemudian menghela nafas panjang, energinya sedikit terkuras sebab berpindah tempat. Yang jahat itu dia mengikuti aku dan Arya sampai di sini. Aku rasa itu sosok yang diutus oleh Surasmi. Ia mengingat nama sosok yang Panji sebut dengan jelas. Panji terdiam mendengarnya. Ia rasa mereka tidak akan aman jika sosok yang Sukma katakan terus mengikuti mereka. Sejauh apapun mereka berlari dan sejauh apapun mereka bersembunyi, bukankah sosok itu dengan mudah mengetahui keberadaan mereka? Apalagi di tempat terbuka seperti itu. Sambil mengerenyitkan wajah seraya memikirkan apa yang harus ia lakukan setelahnya. Lalu, sosok yang satunya itu apa Sukma? Sukma kembali mengingat dengan detail tentang sekelibatan bayangan putih yang ia lihat sore itu. Sosok itu berjenggot putih bersorban putih. Aku nggak yakin dia jahat karena auranya berbeda. Mau auranya berbeda, tapi kita nggak boleh asal menyimpulkan bahwa dia nggak berbahaya. Bisa jadi itu hanyalah tipu dayanya. Ya, apa yang dipikirkan Panji sama seperti Arya.
Keduanya sama-sama berpikiran bahwa sosok itu hanya mengelabui. Tapi entah mengapa Sukma selalu merasa bahwa apa yang ia lihat adalah sosok yang baik. Berbeda dengan kuntilanak yang selalu mengikuti mereka. Tapi apa boleh buat, saat ini mereka memang belum bisa mempercayai setiap sosok yang dilihat. Terlebih hanya sekelibatan saja. Mereka masih berdiam sembari memikirkan saat yang tepat untuk naik ke jalur semula. Namun seketika, angin berhembus semakin kencang, bahkan pepohonan tinggi saja seakan ingin terlepas dari akarnya. Bahaya, sudah pasti bahaya. Kali ini mereka mulai merasakan kehadiran sosok lain di antaranya. Entah apa itu, bisa gawat jika yang datang pada mereka adalah Surasmi. Sementara itu, mereka berpikir bahwa Arya masih berada di dalam tenda. Dengan angin sekencang itu, mungkin saja tenda yang dibangun Arya bisa ambruk. Meski pasaknya tertanam kuat, keduanya semakin panik, tidak ada cara lain. Mereka kembali naik untuk mencari di mana letak tenda Arya. Melawan arah angin yang tidak tentu serta rintikan hujan yang mulai membasahi keduanya. Sepertinya malam itu akan datang badai. Tidak beres. Keduanya bergegas, mata Sukma menatap tajam ke depan. Ia ingat betul letak tenda Arya berada lurus darinya, meski ia ragu sebab di sana sangat gelap tak terkena cahaya bulan sedikit pun. Sukma, lihat! Panji terperanjat melihat apa yang ada di hadapannya. Ya, itu adalah Arya. Lelaki berbadan gagah itu sudah berdiri di depan tendanya. Tapi anehnya ia hanya diam, memandang tajam ke arah mereka dengan kedua matanya berangsur-angsur memerah. Jantung mereka berhenti sekian detik. Sedetik kemudian tersadar bahwa Arya telah merubah dirinya. Gak mungkin dia berubah sekarang. Apa yang terjadi? Sukma segera berlari menghampiri Arya yang masih berdiri memandangnya. Namun Arya justru tertawa seram pada mereka. Panji sungguh tidak mengerti. Ia hanya bertanya-tanya di mana kalung miliknya. Hanya itu yang bisa menolong mereka. Sukma, awas! Ia melihat dengan jelas Arya mulai berubah menjadi sosok yang begitu mengerikan. Sosok genderuwo besar berbulu hitam lebat dengan mata merah menyala. Tak salah lagi, Arya telah mengubah dirinya menjadi sosok genderuwo. Tapi untuk apa? Bahkan saat ini Panji tidak merasakan ada bahaya di sekitarnya. Atau benar bahwa jiwa Arya telah dijerat? Tidak, mereka tidak boleh terlambat. Sukma sempat mengelak sementara Arya sudah melompat hendak menubruk tubuh gadis itu. Dengan menampakkan kuku-kuku tajamnya, sengkeraman kukunya berhasil mendarat di leher gadis itu. Sukma amat terkejut. Ia sungguh ketakutan melihat tatapan Arya kepadanya. Itu bukan Arya. Tidak ada pilihan lain. Panji segera bersila sementara Sukma menahan rasa sakit di lehernya. Bahkan kuku-kuku tajam itu sedikit demi sedikit berhasil menggores lehernya. Panji harus cepat. Terlambat sedetik saja mungkin leher Sukma bisa lepas dari badannya. Nagara Raja, jaga dia reksa. Atas izin Sang Pencipta, Panji beradu dengan takdirnya menjadi seorang titisan dari seorang Prabu bijaksana. Itu bukanlah hal yang mudah. Namun untuk apa mengutuki hidup yang sudah digariskan padanya? Dengan seluruh kemampuan serta ikhtiarnya selama ini, semesta pun berhendak kepadanya. Dentum tanah terdengar begitu kerasnya, disusul dengan suara gemuruh langit yang seakan ingin runtuh. Kini seorang pati datang pada prabunya. Nagara Raja, jaga dia reksa. Arya terdongak menatap seekor ular raksasa dengan mata kuning menyala. Itu bukan tandingannya. Reksa, sekarang! Ular itu seketika bergerak dengan cepat menghantam tubuh Arya yang masih bergeming mencengkeram Sukma. Gadis itu tampak tidak berdaya dengan darah yang mulai mengalir dari lehernya. Tubuh Arya terlempar dengan keras hingga menghantam sebuah pohon besar di sampingnya. Kesempatan bagus untuk Sukma.
Gadis itu segera berlari menyusul langkah Panji yang semakin dekat dengannya. Sukma, lukamu. Panji terbelalak, hatinya seakan retak melihat Sukma yang tidak berdaya. Namun gadis itu tetap menatapnya dengan lembut. Aku gak apa-apa, Pan. Cepet cari kalung itu di dalam. Titah gadis itu, sementara ia masih terduduk sambil mengatur nafas yang sempat tersendat. Di hadapan gadis itu, Arya tampak kehilangan kendalinya. Lelaki itu berubah seutuhnya menjadi sosok yang tidak ia kenali seperti semula. Dengan buas, Arya mencabik-cabik tubuh Reksa dengan kuku tajamnya. Ini tidak boleh terjadi, bisa-bisa Reksa juga ikut habis di tangan Arya. Sukma segera bangkit dari duduknya meski ia masih merasa lemas, tapi jika diam saja itu pun tidak akan membantu. Gadis itu melipat kedua tangannya tepat di depan dada sembari memanjatkan doa pada Sang Pencipta, lalu memohon pertolongan pada pamannya yang agung Kidarsama. Jika ini sudah menjadi takdirnya, maka bersimpullah pada yang seharusnya. Sukma bangkit menyulurkan kedua tangannya pada Arya. Ajian yang dimiliki gadis itu tidak kalah berbahaya. Seperti yang sebelumnya, kemampuannya ia gunakan turut menggabungkan energi alam semesta. Bersama dengan itu, gemuruh terdengar bersaut-sautan. Rintik hujan yang turun semakin deras membasahi mereka, sementara angin berhembus semakin kencang. Siapapun yang ada dalam tubuh Arya akan aku habisi. Sepasang mata yang menatap tajam, gadis itu segera mengeluarkan pisau dari lengan bajunya. Reksa pun turut serta melilitkan tubuhnya pada Arya yang terdiam memandang Sukma. Langkah gadis itu semakin dekat. Sambil terus membaca mantra, mata pisau itu seakan mulai menyayatnya. Apa yang kamu lakukan? Teriak sosok yang ada dalam tubuh Arya sambil berusaha melepaskan dirinya. Ya, ia kesakitan meski tubuhnya belum tersayat. Sementara Sukma hanya tersenyum puas menatap sosok itu. Ia berhasil menggunakan cara melumpuhkan lawannya. Meski tidak mengenakan pisau itu secara langsung, tapi tanpa diketahui sebenarnya, pisau itu menyayat satu persatu organ dalam lawannya. Siapa kamu? Aku. Aku sosok yang diutus oleh tuanku Surasmi. Tawa menggelegar mulai terdengar. Rupanya benar, tubuh Arya mulai dikuasai dengan sosok yang dikirimkan oleh Surasmi. Gawat. Sukma berhenti tepat di hadapan Arya yang masih tersenyum seakan menyepelekan kemampuannya. Sementara itu darah mulai mengalir keluar dari mulutnya, pertanda satu persatu organnya hampir tersayat habis. Kamu bukan tandingan tuanku, dan anak ini akan mati. Mati! Gadis itu menahan amarah yang begitu besar dalam hatinya. Tapi ia pun harus waspada, sekali saja salah, bisa-bisa nyawa Arya yang akan jadi taruhannya. Keluar dari tubuhnya. Sosok yang ada dalam tubuh Arya malah semakin tertawa mendengarnya. Bukankah harusnya aku yang tinggal dalam tubuh anak ini? Aku tidak mau keluar sebelum Tuhan memerintahkanku. Aku tegaskan sekali lagi, keluar dari tubuh Arya! Tiba-tiba suara dari balik tubuh Sukma turut membantunya. Benar, itu Panji. Dengan tatapan amarah, lelaki itu segera mendekat tanpa aba-aba. Sukma hanya melongo melihat Panji. Lelaki itu tampak begitu menyeramkan ketika marah. Bahkan sorot matanya sudah mengatakan tidak ada ampun bagi lawannya. Siapa lagi dia? Panji tidak menjawab sambil mengenakan kalung merah delima miliknya. Kemudian ia mulai membaca mantra. Aku Dharma Wangsa Panji Adiguna. Satu sambaran petir mengarah di dekatnya. Mereka semua tertunduk termasuk Sukma dan juga Reksa. Mereka tahu kemampuan apa yang akan Panji keluarkan untuk melumpuhkan lawannya. Aji gelap ngampar. Angin semakin berhembus kencang. Gemuruh yang terdengar sesekali berganti dengan suara sambaran. Ajian mematikan telah ia keluarkan. Bukan sembarang ajian yang dimilikinya.
Itu ajian yang digunakan oleh Pati Gajah Mada. Mendengarnya, sosok itu tertunduk ketakutan. Tolong, jangan bunuh saya. Tolong. Namun terlambat, tidak ada ampun sekarang. Satu kepalan tangan segera menghantam tepat di dada Arya. Tujuannya bukan kepada pemilik tubuhnya, melainkan pada sosok yang ada di dalamnya. Bukan main. Sosok itu langsung berteriak hebat seakan seluruh tubuhnya terbakar oleh petir menyambar. Ah! Panas! Siapa kamu sebenarnya? Katakan pada tuanmu, aku titisan Prabu Sangkalangit. Menghilang. Sosok itu menghilang. Teriak Sukma seketika, matanya terbelalak menyaksikan sosok yang ada dalam tubuh Arya seakan tercabut begitu saja. Keduanya segera mendekat pada Arya yang tidak sadarkan diri. Tubuhnya berangsur pulih kembali dalam bentuk manusia. Ia benar dirasuki, jiwanya telah terikat pada sosok Surasmi. Pan, gimana ini? Sukma begitu khawatir sambil menggenggam tangan Arya yang sudah tergeletak di atas tanah. Sedangkan Panji hanya menatapnya, padahal gadis itu juga terluka parah. Kenapa ia begitu memikirkan keadaan orang lain daripada pada dirinya? Biar aku bawa ke tenda. Kemudian ia segera mengangkat tubuh Arya untuk dibawa ke dalam tenda. Prabu Sangkalangit ya. Benar tuan. Hebat juga. Tapi siapa dia? Konon raja terkuat di kerajaan Sawata Negara, tuan. Kerajaan itu berdiri ratusan tahun lalu. Tapi aku lebih lama ada di tanah Nusantara ini. Bagaimanapun, bawa anak itu kemari. Tidak akan ada waktu bagi mereka terus mengulur keinginannya membawa Arya. Lelaki itu sudah dipersembahkan untuk Surasmi sebagai balasan harga dari susuk yang diberikannya pada Rati Kusuma Dewi. Angin malam tak berhenti berhembus di sekitar mereka seakan membentuk sebuah pusaran yang mengurungnya. Sejak Arya tak sadarkan diri, kondisinya semakin memprihatinkan. Tanpa Sukma sadari, kedua sisi leher Arya terluka hingga mengeluarkan darah. Ia tak tahu luka itu didapatkan dari mana, terlebih ia memang tidak merasa menggoreskan mata pisaunya pada Arya. Namun Sukma segera menangani Arya dengan cepat. Ia lilitkan beberapa helai kasa hingga menyumbat aliran darahnya. Lelaki itu tampaknya tak berdaya dengan rambut hitamnya yang sudah basah oleh keringat. Meski mereka berada di dalam tenda, tapi udara dingin masih bisa menembus kulitnya. Entah mengapa, mereka merasa semakin kedinginan. Angin yang sedari tadi berdesir seakan tidak ingin mereka beranjak dari sana. Tak ada pilihan lain juga untuk mereka pergi. Demamnya turun. Semoga saja besok Arya udah sadar. Ia tampak khawatir memperhatikan lelaki yang sedang terbaring di hadapannya. Panji yang melihat hal itu hanya bisa menghela nafas panjang. Ia sungguh tidak mengerti apa yang selanjutnya akan terjadi. Apalagi sedari tadi ia belum mendapatkan petunjuk maupun bisikan dari titisannya Sang Prabu Sangkalangit. Atau mungkin kejadian ini tidak ada hubungannya dengan Sang Prabu. Namun Panji memiliki firasat yang berbeda. Entah mengapa ia merasa bahwa desa yang akan Arya tuju ada sangkut pautnya dengan petilasan Prabu Sangkalangit. Ya, sebuah perjalanan masa silam yang membawa langkah Prabu Sangkalangit menuju sebuah padepokan ilmu putih yang terletak di utara Gunung Sranggeni. Pertemuannya dengan ulama pendiri padepokan membawa serta ingatan kelam di dalamnya. Sebuah peristiwa tak mengenakan terjadi sejak beberapa abad silam. Perselisihan antara Prabu Sangkalangit dengan Kiai Gede yang diduga menganut ilmu hitam membengkak. Tapi Panji tidak tahu pasti apa dan siapa yang terlibat di dalamnya. Hanya tersisa ingatan singkat itulah yang ia dapat dari penerawangannya. Apa padepokan itu masih ada? Sepasang mata Panji tak luput dari layar handphone yang sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari.
pertanda hanya tersisa sedikit waktu untuk mereka mempersiapkan diri. Ia tak bisa hanya berdiam di dalam sana. Mau tak mau ia harus bangkit menepis udara dingin yang seakan menusuk tulangnya. Lelaki itu kemudian beranjak. Aku harus bersemedi di luar. Jaga Arya baik-baik. Sukma tersentak mendengarnya. Rasa kantuknya seketika hilang. Harus sekarang? Panji sedikit tidak tega melihatnya, tapi ada hal yang lebih penting yang harus ia selesaikan saat itu juga. Ya, gak ada waktu lagi. Jaga Arya di sini. Lelaki itu mulai melangkahkan kakinya keluar tenda. Kedua bola matanya memutar memperhatikan sekitaran. Masih belum ada pertanda bahaya yang ia rasakan. Tanpa ragu ia mulai berjalan, mencari sebuah tempat yang sekiranya tenang. Ia ingin bersemedi malam itu juga bukan tanpa tujuan, melainkan untuk mencari petunjuk tentang penerawangannya. Entah mengapa dirinya sangat yakin bahwa padepokan ilmu putih itu masih berdiri di sekitar sana. Jika saja ia bisa menemukannya, akan jadi hal bagus untuk mereka. Gadis itu ditinggalkannya di dalam tenda bersama Arya yang masih tidak sadarkan diri. Dari tadi rasa kantuk mengganggu fokusnya tak seperti biasanya. Seorang Anjali bahkan mampu terjaga selama berhari-hari, bahkan lebih. Namun kali ini berbeda. Udara yang menyapu kulit Sukma seakan menjadi hipnotis bagi dirinya. Bak sebuah sentuhan lembut sebagai pengantar tidur. Sukma terlelap merasakan sapuan angin yang menyentuh halus kulitnya. Tanpa disadari, dirinya telah masuk dalam perangkap Surasmi. Arya, ayo pergi. Sebuah bisikan masuk ke telinga Arya seperti rayuan yang memanggilnya. Ia seketika bangkit dengan keringat yang sudah membanjiri sebagian pelipisnya. Sambil mengatur nafas, ia baru saja terbangun dari mimpi buruk. Tak sempat berpikir apa yang telah terjadi. Ia kembali dikejutkan oleh kehadiran Sukma yang sudah terlelap di sampingnya. Ingin rasanya membangunkan gadis itu, tapi tiba-tiba ia ragu. Bola matanya tak henti menatap Sukma. Ia mulai menerka mengapa gadis itu sampai di sana. Entah mengapa Arya tidak mengingat apa yang sudah terjadi padanya. Ia larut dalam lamunan tentang mimpi buruknya. Surasmi, gumam Arya sembari menatap ransel besar yang ada di depannya. Pikirannya sudah dikendalikan. Dari tadi ia hanya menyebut nama seseorang yang bahkan ia tidak kenal. Siapa dia dan di mana keberadaannya? Arya sungguh tidak mengerti, namun dalam hatinya merasa bahwa nama itu yang akan membawa ia bertemu dengan wanita yang sedang ia cari. Arya segera beranjak, tak memperdulikan udara dingin yang mulai menusuk kulitnya. Bahkan saat ini ia hanya mengenakan kaos tipis yang tidak bisa menangkal dingin yang masuk ke tubuhnya. Ransel kembali menempel pada kedua pundak Arya. Tanpa berlama-lama ia mulai melangkah keluar dari tenda tanpa sepengetahuan Sukma. Gadis itu masih tertidur pulas di atas sebuah tikar tipis yang menahan tubuhnya. Dingin. Kedua bola mata Arya merekam gelapnya hutan dengan pepohonan menjulang. Sambil memantapkan hati, ia mulai melangkah pergi. Dalam gelapnya hutan tanpa penerangan, Arya melangkahkan kaki mengikuti kata hati. Meski sebenarnya ia tidak tahu harus kemana, tapi hatinya seakan mendapatkan petunjuk di mana ibunya berada. Dengan berbekal sebuah nama dalam ingatannya, mungkin bisa membantu Arya menemukannya. Desa Surojadi. Di sana aku harus cari. Arya semakin mempercepat langkah beradu dengan langit yang mulai cerah. Tampaknya sudah hampir tiba. Di tengah pemberhentian Arya mendapati sebuah kabut yang mulai menebal menghalangi penglihatan. Bau semerbak embun pagi menyegarkan paru-parunya dengan suara kicauan burung yang mulai terdengar menemani setiap langkah Arya. Matanya memutar melirik pada langit biru keemasan yang ada di hadapannya. Benar. Pagi telah tiba. Itulah saat yang tepat untuknya segera bergegas mencari desa yang ia cari. Desa Sirojadi. Secari kertas ada di tangan Arya menunjukkan letak lokasi desa Sirojadi yang ia cari. Walau hanya terlihat seperti coretan cakar ayam, tapi Arya mampu memahaminya dengan baik.
Sebelum pagi benar-benar tiba, langkahnya semakin dipercepat agar ia memiliki waktu lebih banyak untuk mencari keberadaan ibunya di desa itu. Semakin cepat, hingga Arya mulai kehabisan nafasnya. Ia tak sanggup berlarian menuruni medan gunung yang terjal. Apa masih jauh ya? Sambil menghela nafas panjang, Arya menyandarkan tubuhnya di balik pohon besar yang berdiri kokoh di sana. Benar-benar perjalanan itu menguras sebagian energinya. Kakinya mulai merasa pegal sambil meneguk botol berisikan air yang hampir habis diminumnya. Ia langsung mengerjapkan mata ketika menyadari pandangannya mulai menangkap satu objek menyerupai sebuah desa yang terletak tak jauh dari sana. Sekiranya hanya 500 meter dari tempat Arya berdiam, apa yang ia lihat memanglah sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Seranggeni. Apakah itu adalah desa Sirojadi yang ia cari? Wajahnya seketika sumringah ketika menyadari keberadaan desa yang ia cari. Lelahnya langsung terobati setelah ambisinya mencari akan segera terpenuhi. Arya langsung beranjak kembali melangkahkan kakinya dengan cepat menuju sebuah tempat yang ada di depan matanya. Ibu, tunggu aku. Matanya berbinar indah, lelaki itu begitu senang tidak bisa diungkapkan. Penantiannya selama puluhan tahun akhirnya akan segera terbayar. Rasa yang semakin menggebu akan bertemu dengan sang penabur rindu di sana. Apakah mungkin Arya akan menemukan seorang wanita terkasih yang selama ini ia cari? Entahlah, begitu senang hatinya sampai ia lupa bahwa tempat itu adalah tempat yang mengancam nyawa. Sebuah desa penghasil susuk, atau bahkan lebih pantas disebut sebuah desa pemanen nyawa wanita. Julukan itu bukan tanpa arti, sebab setiap wanita yang berbondong-bondong datang ke sana akan bernasib sial setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Setelahnya gerombolan makhluk berjubah hitam akan meneror selama 1 hari 1 malam kepada wanita yang menggunakan susuk dari sana. Di sanalah para jalang itu merenggut nyawa bersama dengan keinginan duniawinya untuk dipersembahkan pada tuannya Surasmi. Hal yang sia-sia, nyawa mereka sebenarnya sebanding dengan apa yang diterima. Sebuah kemewahan, kecantikan, bahkan kekayaan telah bergelut dengan hidupnya. Meski begitu, kebahagiaan hanya bersifat sementara, berganti dengan kehidupan fana yang kemudian merenggut nyawanya. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki nafsu dalam dirinya. Meski begitu, mereka terkadang lupa dengan maksud Sang Pencipta. Bagaimanapun caranya akan dilakukan demi kebahagiaan dunia. Tanpa mereka sadari, pada akhirnya semua yang telah dilakukan akan lenyap pada waktunya. Pasar. Arya melongo ketika langkahnya telah tiba di sana. Bukan sebuah desa yang langsung menyambutnya, melainkan sebuah pasar tradisional dengan orang-orang yang berpakaian khas Jawa. Banyak wanita berkebaya dengan rambut indah yang disanggul rapi menatap manis ke arah Arya. Tak disangka ia sungguh terkejut melihatnya, sebab sepasang mata selalu mengarah pada Arya saat ia tiba di sana. Seakan dirinya menjadi daya tarik khusus bagi mereka, terlebih kebanyakan orang yang ada di sana adalah wanita. Namun Arya tidak ambil pusing. Ia tidak menghiraukan orang-orang yang menatap aneh itu padanya. Kali ini dirinya fokus mencari satu nama yang ia yakini akan membawanya bertemu dengan Rati Kusuma Dewi. Satu persatu ia bertanya pada pedagang di sana. Mas, nuwun sewu, apa di sini ada yang namanya Surasmi? Seorang lelaki gagah berpakaian surjan lurik dengan belangkon yang melingkar rapi di kepalanya itu mengerenyit ketika mendengar pertanyaan Arya. Teng mriko, sampean lurus mawon. Golekan sing asmane Basuki. Arya langsung bergidik ngeri mendengar hal itu, terlebih melihat tingkah lelaki tersebut seperti orang yang ketakutan ketika mengatakan satu nama yang terucap dari mulutnya. Entah apa hubungannya dengan seseorang yang Arya cari, namun ia tidak banyak bertanya lagi. Sambil menganggukkan kepala, kemudian melanjutkan perjalanannya. Pasar itu cukup panjang wilayahnya dan cukup ramai pengunjung, sehingga tidak jarang lengan Arya bersentuhan langsung dengan para wanita yang berkerumun di sana. Aneh. Ia merasa aneh.
Mengapa banyak wanita di tempat itu? Bahkan jika dibandingkan dengan jumlah lelaki di sana, mungkin bisa dihitung jari banyaknya. Sekali lagi, ia tidak memperdulikan hal itu. Tujuan ia di sana hanya mencari keberadaan ibunya, sambil terus berjalan untuk berkunjung ke tempat seseorang yang bernama Basugi. Arya terjebak di tengah kerumunan wanita yang tidak kunjung berkurang. Dadanya terasa sesak. Hidungnya terasa muak mencium wewangian semerbak yang hadir di sela-selanya. Ia duga wewangian itu berasal dari para wanita yang ada di sana. Sekali lagi, ia jadi merasa curiga ketika menyadari wewangian itu terpadu menjadi bau yang khas semerbak seperti kembang kantil. Matanya langsung membulat, dirinya seketika mematung melihat seorang wanita berparas cantik dengan pakaian bercorak bunga sedang menatap ke arahnya. Ia sangat mengenali wanita itu. Ibu. Arya berlari membelah jalan sempit yang masih terasa sesak, mengejar seorang wanita yang baru saja menatapnya. Ia yakin bahwa dirinya tidak salah lihat. Meski sudah puluhan tahun ia tidak memandang wajah ibunya, tapi ia masih bisa mengingatnya. Entah mengapa perasaannya jadi sangat senang. Penantiannya setelah sekian lama akan segera terbalaskan. Walau saat ini ia sudah kehilangan jejak wanita itu, bak menghilang entah kemana. Namun di sela-sela hembusan angin, ia kembali mencium semerbak wewangian yang mulai melekat pada hidungnya. Arya yakin bahwa itu berasal dari ibunya. Pagi mulai menyambut, disusul dengan suara kokokan ayam yang kian terdengar. Kentongan bambu juga dibunyikan mengharap seluruh murid padepokan bangun dari tidurnya. Kumandang azan pun mulai terdengar bersaut-sautan dengan suara riuh para murid yang mulai berdatangan memenuhi masjid padepokan. Meski masih terasa berat kantuknya, Sigit masih berusaha mengkoordinir teman-teman sebayanya dengan tegas. Satu persatu dari mereka mulai melakukan setoran hafalan Quran seperti biasa. Namun aneh, pagi itu Sigit tidak mendapati seorang kiai berada di sana. Sejak malam itu tiba, beliau menghilang begitu saja. Git, masuk dulu sholat. Titah salah seorang guru yang tiba-tiba datang menghampirinya. Sigit pun tersentak, ia langsung tersadar dari lamunannya. Dari tadi, sepasang mata Sigit tidak henti memandang batu besar yang terletak megah di pinggir sungai. Biasanya Mbak Ahmad bersemedi di sana, pikirnya. Git. Sekali lagi, suara gertakan terdengar dari balik tubuhnya. Sigit terlihat seperti orang linglung mendengarnya. Hanya menoleh sesekali lalu membalas anggukan berkali-kali. Tapi matanya terpaku lagi pada sebuah batu besar yang berada di sana. Gak mungkin. Ia mengerjapkan mata ketika sekilas kedua bola mata Sigit menangkap seseorang berjenggot putih, berjubah putih serta sorban yang mengikat rapi kepala seorang lelaki tua. Tengah tersenyum padanya, setengah tak percaya, tapi ia yakin melihatnya. Seketika tangannya ditarik kuat oleh seseorang yang tiba-tiba menghampiri. Gitu udah komat, ayo sholat. Ternyata itu adalah Kanjan, teman sebayanya. Menyadari hal itu, Sigit langsung mengiyakan lalu segera masuk mengisi soft yang masih kosong. Hari belum benar-benar pagi, sementara Bah Ahmad sudah bersedia menunggu datangnya seorang tamu yang diperuntukkan padanya. Ia tertegun ketika melihat seorang lelaki berbadan gagah sedang tergesa-gesa menuruni Gunung Seranggeni. Dari kejauhan sebenarnya ia tahu betul siapa dan apa yang sedang dicari lelaki itu. Bah Ahmad tidak heran dengan kedatangan mereka sebab ia sudah diwanti-wanti oleh sang guru besarnya, yaitu salah satu ulama di tanah Jawa. Sudah menjadi tanggung jawabnya bagi siapa saja yang datang ke sana untuk ia jaga. Meski tak ada keinginan buruk sekalipun, namun yang menjadi amanat dari beliau adalah untuk menjaga salah seorang yang kelak akan hadir di antaranya, sang penitis Prabu Sangkalangit. Pertemuan sang Prabu kala itu dengan sang ulama bukan main-main tujuannya. Kemasyhuran kerajaan Sawatanegara juga menjadi masalah utama, terlebih di masa itu. Ketika Arya Penangsang kalah perang dengan Ki Ageng Pamanahan, sontak membuat gaduh beberapa kerajaan. Hal itu pula berpengaruh pada kerajaan yang berdiri di sekitarnya. Seperti terjadinya perselisihan antara kerajaan Balapati dengan Sawatanegara. Hingga pada satu ketika, sang ulama pergi menyepi dan bertemu dengan Prabu Sangkalangit di padepokan ilmu putih itu berdiri.
Kisah itu menjadi bukti bahwa bukan sembarang orang yang harus Mbah Ahmad jaga, melainkan seorang titisan dari Sang Prabu Sangkalangit. Mungkin kedatangan seorang titisan akan menjadi napak tilas kedua kalinya Sang Prabu ke sana, meski dengan wujud berbeda. Bukankah sama hebatnya? Kedua bola mata Mbah Ahmad segera menangkap seseorang yang berlalu lagi di hadapannya. Setelah lelaki gagah itu baru saja pergi dari sana, bahkan dari jauh saja ia sudah bisa merasakan aura berbeda yang datang padanya. Itu dia. Seorang lelaki bersorban putih itu pun bergerak gesit berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia tidak ingin langsung menampakkan wujud aslinya, tapi hanya berupa sekelibat bayangan yang akan membuat mereka kebingungan. Suara yang begitu renyah hadir dari balik punggung keduanya. Entah apa yang kali ini mengikuti mereka. Sukma harap itu bukan sosok kuntilanak sialan yang akan menyesatkan jalan mereka. Ia sudah sangat lelah mencari Arya, terlebih lelaki itu hilang begitu saja. Padahal rasanya Sukma baru sebentar terlelap. Panji langsung menghentikan langkahnya sambil menggenggam erat tangan Sukma. Sepasang bola mata memutar, jantungnya berdegup kencang. Nafasnya mulai terdengar. Ia harus sigap ketika bahaya yang datang menghampiri mereka begitu saja. Semak-semak pun ikut bergerak bergantian, seakan ada seseorang yang tengah melintas di balik rimbunnya, membuat mata keduanya melotot sekuat tenaga, berusaha menangkap sosok yang hadir di sekitar mereka. Sukma tertegun melihatnya. Ia menyadari siapa yang hadir di antara mereka. Berjenggot putih bersorban putih, gumam Sukma sambil memicingkan matanya. Panji sontak menoleh pada gadis yang ada di sampingnya. Ia ingin sekali mengetahui siapa sosok yang terucap dari bibirnya. Siapa? Sukma terperanjat dengan bola mata yang membulat. Panji, ikut aku cepat. Gadis itu menarik kuat tangan Panji. Diajaknya mengikuti setiap langkah yang tidak tentu arah. Gadis itu terlalu cepat membawanya pergi. Terlebih Panji belum benar-benar mengerti dengan apa yang sudah ia lihat tadi. Namun bagaimanapun, pasti Sukma telah menemukan jalan yang pasti. Ia harap langkah yang ia ikuti membawa mereka tiba pada Arya yang sedang mereka cari. Jantungnya semakin berdegup kencang. Keduanya masih berlari membelah jalur yang tidak terlihat dengan jelas. Suara langkah mereka terdengar begitu keras sebab menginjak ranting kering yang sedari tadi menghalangi langkah keduanya. Bukan ke jalan yang pas, Sukma malah mengajaknya melewati semak tinggi ke arah utara Gunung Seranggeni. Kamu lihat, di sana ada padepokan. Gadis itu menoleh dengan mulutnya yang masih terbuka seraya mengambil nafas sebanyak-banyaknya. Panji masih tak mengerti, apakah Arya pergi ke sana. Mereka terjatuh tersandung batu. Sialnya batu itu tajam juga sehingga menggores lutut Sukma. Gadis itu sontak meringis kesakitan, menahan perih meski lukanya tidak begitu diperhitungkan. Sakit. Ingin rasanya Panji tertawa. Itu memang salah mereka, terlalu terburu-buru hingga tidak sadar apa yang sedang mereka injak. Sini, diobatin dulu. Panji segera mengambil beberapa helai kasa sambil meneteskan beberapa tetes betadin pada lutut Sukma, lalu melilitkan kain kasa padanya. Lukanya memang tidak terlalu lebar tapi panjang. Gadis itu tersipu melihat lelaki tampan dengan rambut hitam legam serta senyum menawan. Cekungan di pipinya menambah kesan manis pada dirinya, serta mata berbinar indah yang memandang Sukma begitu dalam. Lelaki itu berhasil memenangkan hatinya. Ia mengacak-acak rambutnya. Kedua lelaki itu sama saja, sama-sama membuat dirinya gila. Lengan kamu? Sukma baru menyadari bahwa lengan Panji terluka jauh lebih parah dari lututnya. Tapi yang membuatnya heran, mengapa lelaki itu seakan tidak merasa. Panji hanya menoleh ke arah lengannya sambil menaikkan bajunya sehingga terlihat otot kekar miliknya. Baru sadar, ucapnya dengan santai, bahkan sadarannya mulai mengalir begitu deras. Baginya luka semacam itu jadi hal biasa. Ia sudah terbiasa menerima luka kecil yang kemudian ia rawat sedemikian hingga luka besar pun tak jadi masalah baginya. Keduanya pun larut dalam tawa sebagai bentuk pelipu lara. Tapi tanpa disadari, seorang lelaki berjubah putih tengah melihat ke arah mereka. Assalamualaikum.
Suara salam mengejutkan mereka. Keduanya langsung menoleh ke arahnya. Betapa terkejutnya Sukma ketika melihat siapa orang yang berdiri di hadapan mereka. Mulut gadis itu kembali terbuka. Berjenggot putih, bersorban putih. Apa itu Tuan? Sedetik kemudian Panji menoleh ke arah Sukma sambil mengerenyitkan dahinya. Ia langsung beranjak. Waalaikumsalam. Maaf kami lancang kemari. Lelaki itu malah tersenyum bahagia melihatnya. Sudah ia duga bahwa titisan Prabu Sangkalangit tidak akan mengecewakannya. Sudah, saya paham dengan kedatangan kalian. Mari turun, kita ke padepokan. Siapa ya? Nggak tahu, ikuti aja. Keduanya langsung menyusul langkah lelaki tersebut menuju sebuah padepokan yang cukup ramai muridnya. Di sana tampak begitu tenang meski sudah lewat waktu subuh, tapi alunan ayat suci Al-Quran tidak henti terdengar. Hati Panji merasa lega, ia tidak salah tempat, namun sekali lagi ia bertanya di mana Arya. Kedatangan mereka disambut ramah oleh para murid padepokan, tapi di antaranya juga tampak terkejut memandang ke arah Panji dan juga Sukma. Mungkin mereka berpikir siapa gerangan yang dibawa oleh lelaki itu. Saya Kiai di sini. Panggil saja Mbah Ahmad. Lelaki tersebut mengenalkan dirinya secara singkat. Sukma langsung membalas dengan senyuman. Sementara Panji terdiam setelah mendengarnya. Ia tak menyangka bahwa lelaki yang membawa mereka adalah Kiai di padepokan itu. Namun entah mengapa Panji merasa tidak asing dengan tempatnya. Corak bangunan, letak beserta kaligrafi yang terpajang di sana, ia sangat mengenalnya. Seakan bukan sekali ia ke sana. Bah, maaf. Apa tempat ini sudah lama berdiri? Langkah mereka terhenti di sebuah pendopo luas yang berdiri di sana. Tidak asing ya. Abah Ahmad melempar senyum kepada Panji. Sukma pun mengerenyit mendengarnya. Ia penasaran apa maksud dari Mbah Ahmad. Kamu titisan Prabu Sangkalangit, benar? Keduanya pun terbelalak. Bagaimana Abah tahu? Ini adalah kali kedua kamu menapak tilas. Memang yang pertama kapan, Bah? Lelaki itu benar tak merasa bahwa dirinya pernah menginjakan kaki ke sana. Tahu nama padepokannya saja tidak. Baru kali ini ia benar-benar pergi ke tempat yang tidak terduga. Atau sebenarnya itu adalah bagian dari ingatan penitisnya. Mbah Ahmad tersenyum pada Panji, kemudian membungkukkan badannya seakan memberi hormat pada Panji. Saya tahu Prabu ada di sini. Sukma langsung melotot menoleh ke arah lelaki tersebut. Panji, gadis itu seakan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Panji segera menjulurkan kedua tangan mengangkat tubuh tua Mbah Ahmad yang hampir berlutut di hadapannya. Bah, jangan. Di sana jadi ramai ketika menyadari ada yang berbeda dari tingkah kiainya. Beberapa murid mengintip dari sela-sela dinding kayu. Ada juga yang berpura-pura berlalu di antara mereka. Panji jadi merasa tidak enak melihatnya. Apalagi dirinya bukan siapa-siapa. Ia hanya manusia yang diberi amanah untuk menjaga siapa saja yang menjadi takdir sang pencipta. Kehadiran Panji sebagai titisan Prabu Sangkalangit juga tidak luput dari kuasanya. Mbah Ahmad tidak ingin melepas genggaman tangannya dari kaki Panji. Entah mengapa lelaki itu begitu tunduk setelah mengetahui bahwa Panji adalah titisan dari seorang Prabu. Bah, sudah Bah. Mbah Ahmad sontak berdiri sambil menyeka air matanya. Ia tidak menyangka bahwa dirinya benar-benar bisa melihat sosok asli yang ada dalam tubuh Panji. Mari kita masuk dulu, nanti saya ceritakan sesuatu. Ajak Mbah Ahmad. Langkahnya mulai masuk ke dalam rumah joglo yang lumayan besar di sana. Sepertinya itu adalah rumah khusus untuk menerima siapa saja tamu yang datang ke sana.
Sambil menyesap teh hangat yang terhidang, keduanya masih sibuk menoleh ke kanan dan ke kiri, memperhatikan setiap lukisan beserta kaligrafi yang terpajang di dalamnya. Salah satu dari lukisan itu seperti Panji kenal. Itu ulama besar di tanah Jawa kan, Bah? Iya, banyak lukisan ulama itu di sini ya, Bah. Mbah Ahmad sudah menduga bahwa keduanya akan menanyakan hal yang sama. Bahkan siapa saja yang pergi ke sana pasti selalu melontarkan pertanyaan seputar lukisan yang terpajang di sana. Mbah Ahmad segera meletakkan cangkirnya. Iya, sang ulama pernah berkunjung kemari. Kedua mata Panji membulat, ia tidak menyangka. Yang benar, Bah. Sukma yang ada di samping Panji tampaknya juga tidak sabar ingin mendengar penjelasan dari Mbah Ahmad. Jika memang benar sang ulama pernah ke sana, pasti tempat itu bukan sembarang ada, pikirnya. Mbah Ahmad menghela nafas cukup panjang sambil memandang salah satu lukisan. Sang ulama bersama seorang raja di sampingnya. Kalian lihat itu. Mbah Ahmad menunjuk ke arah lukisan tersebut. Mata keduanya langsung mengikuti arah pergerakan jari Mbah Ahmad. Kemudian Sukma mengerenyitkan dahinya. Kenapa nggak asing ya? Begitu juga dengan Panji yang manggut-manggut mengiyakan pertanyaan Sukma. Ia juga merasa tidak asing dengan seseorang yang ada di dalamnya. Malah ia seperti terbawa dalam suasana, seperti sedang menghadapi sebuah bencana yang amat menyayat hatinya. Entah mengapa dada kiri Panji jadi terasa sakit. Ingatan itu samar-samar datang pada dirinya, meski ia tidak ingat kapan merasakan perasaan seperti itu. Itu aku. Air mata Panji berlinang. Kali ini yang ada dalam tubuhnya bukan hanya dirinya, melainkan bersama Prabu Sangkalangit juga. Prabu. Keduanya menyadari gestur yang berbeda dari lelaki itu. Seorang penitis telah merasuk dalam tubuh titisannya. Tak heran jika masih tersisa sebuah ingatan kelam yang tidak kunjung padam. Meski sekuat apapun ia berusaha melupakannya, tetapi ia tidak bisa. Sampai akhir hayatnya sang Prabu terbunuh oleh orang yang tidak ia duga datang dari keluarganya. Kekasih hati yang ia pilih untuk menemani sepanjang hidupnya malah berujung sebuah petaka. Lukisan itu membawa serta ingatan sang Prabu akan pertemuannya dengan sang ulama sekaligus wanita yang menjadi kekasih hatinya. Sangat menyayat hati ketika ia kembali merasakan sakit luar biasa yang bersarang dalam dadanya. Sakit. Panji tersadar dari lamunannya sambil mengurut jidatnya yang seketika terasa berat. Energinya seakan terkuras begitu saja setelah menerima sosok yang masuk dalam tubuhnya. Tak heran juga, perbedaan dimensi waktu sekaligus energi astral juga ikut berpengaruh di dalamnya. Aku ingat sesuatu, Bah. Apa ada desa yang terletak tak jauh dari sini? Tanya Panji seketika. Ia segera beranjak dari duduknya. Sementara itu Sukma terdongak menatap lelaki itu. Apa yang sebenarnya ingin ia ketahui dari sana? Desa Sirojadi. Keduanya telah menemukan jawaban dari sana. Ternyata Sukma tidak sia-sia mengajaknya datang ke sebuah padepokan itu. Dari sanalah mereka akan memulai mencari keberadaan Arya beserta ibunya. Meski masih belum mengerti dengan takdir sang pencipta, namun mereka kembali memantapkan hati untuk berikhtiar mencari keberadaan Arya. Mereka yakin takdir yang membawa serta langkah mereka sampai di sana pasti akan segera menemukan jawabannya.